terakhir kita. Wah. Game penentuan. Tidak ada lagi kesempatan berikutnya untuk kedua belah tim ini. Cuma ada Naga atau Macan yang berhasil mendapatkan juara di hari ini dan memecahkan loss streak mereka. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Game penentuan antara EVOS Legends dan juga Aura Fire. Apakah sang Macan di sini akan dibakar habis-habisan oleh sang Naga atau sang Naga yang akan dibekuk oleh sang Macan? Ingat, Tas ini bawa Link. Yang kita tahu ini Tas adalah salah satu pemain assassin yang begitu luar biasa juga. Dan gimana caranya dari pemain Aura? Apakah akan roar atau was? Naga gimana bunyinya? Naga tuh gimana ya? Ya nggak tahu. Sama lo nyembur. Udah mau buat nggak jadi keren, kita udah bawa keren, kenapa jadi begitu? Kamu sih nanya-nanya seorang Naga, aku kan nggak tahu. Oke, sementara di area midnya akan declare cukup cepat dari kedua mid laners. Sementara rotasi early ya kalau kita ngeliat dari draft nih guys. Sembari aku mau ngingetin jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab karena ada diskon 90%. Langsung scan QR code di bawah sini aja teman-teman. Jangan sampai ketinggalan untuk promonya. Dari segi draft, sebenarnya ini kedua tim sama-sama kuat. Tapi gimana caranya mereka bisa untuk melakukan satu pick off ke arah satu pemain di arah early. Seperti Hai yang sudah mulai terlihat ketika menyeberangi sungai. Alright, dan Momochan di arah gold lane mereka bermain dengan cukup ofensif ya dari EVOS Legends karena mereka sadar follow up-nya juga cepat. Mereka punya Link level 4 Kabuki setidaknya akan menggunakan flickernya. Dan kalau melihat dari Tas Link yang cukup agresif harusnya bisa dia tunjukin sih di sini harusnya posisinya Momochan. Karena kalau tidak dia akan membawa game ini ke arah late game dan itu berat banget untuk tim dari EVOS Legends. Karena jujur untuk draft kali ini aku megang ke arah Aura. Jujur ya ini by draft. Karena mereka punya sustain team fight. Mereka punya spamming, mereka punya crowd control tinggi, mereka punya burst damage juga. Dan bahkan cancelization untuk para pemain dari EVOS Legends di arah backline mereka pun punya semua. Sebenarnya kalau dari segi objektif ya, ini Van bisa megang banget sih. Apalagi dia punya heavy spin, ini turtle yang mungkin masih bisa untuk diamankan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi dari area River ya. Langsung ada satu buah poin kill yang coba didapatkan oleh para pemain dari tim Aura Fire dan Psychots. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Walaupun dia ditumbangkan, tidak bertukar dengan para pemain lainnya. Tas di depan sana mencoba untuk menggocek tapi Tas hampir saja ter-take down. Karena itu cukup berbahaya ketika dia ter-take down. Pertama, kasusnya Aura tahu Purple dicolong. Kalau Tas tumbang berarti tandanya invasi ke arah Purple, Tas hilang. Betul. Nah, Purple-nya Aura muncul, Tas gak punya Purple. Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu, itu berat. Iya, dan untungnya dia nggak tumbang. Karena kalau kita ngeliat Furious Dive dari Fluffy ini memang agak sedikit terlalu cepat. Tapi Fluffy... Wow, bencol Momochan. Langsung di take down begitu saja, instant pick off. Selama Sang Yuzong tidak ada Black Dragon Transform, tandanya mereka itu benar-benar punya power untuk mem-pick off dia dengan sangat mudah. Tapi Feather Strike di arah belakang membuat para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah jungle dari tim EVOS Legends. Iya, dan Brand sampai saat ini masih di babysit juga oleh Dreams. Jadi di area gold ini sebenarnya memang agak sedikit tertahan. Kabuki nggak akan bisa memberikan pressure dengan leluasa seperti game sebelumnya. Tapi 3 suara untuk Aura Fire dan 3 suara untuk EVOS Legends. Sebenarnya metode pick off yang dibawakan oleh Aura Fire dengan ngebawa Divine Judgment. Ini harusnya mereka bisa untuk maksimalin rotasi di awalnya. Mencoba untuk ngasih pressure ke arah seorang Brand di area bawah. Apalagi... kalau Aura Fire mereka tahu dengan ngebawa Cloud juga di tangan EVOS Legends. Mereka nggak mau sampai ngedrag game ini sama seperti game kedua. Sampai menyentuh ke arah menit yang ke-30 ini akan jadi marah bahaya untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Dan gimana caranya dari Facehugger? Ini bisa mainin rotasi dengan ngebawa Hai bersama dengan Van di sini. Dengan adanya banyak sisi yang dimiliki dengan satu buah heavy spin. Hai dengan punya Divine Judgment. Bahkan Facehugger pun bisa ngelock dengan satu pemain dengan adanya satu buah Curse of Crow. Dan juga impact. Dan sementara kita belum melihat itu dari Aura Fire. Mereka akan lebih berfokus gimana caranya mereka dapetin turtle yang sudah mulai muncul dari Samsung kali ini. Sementara Psycho sudah mulai maju ke area depannya. Ada bahkan terkena
Stun dari Facehugger bakal coba dipukul mundur kali ini sementara Fluffy mencoba untuk menangkap tapi ternyata Fun masih bisa untuk mendapatkan Turtle Slain by Samsung Galaxy S23 dan Aura Fire mereka juga tidak mau terlalu overcommit, tidak mau terlalu overextend setelah berhasil untuk mendapatkan 2 turtle-nya kali ini dan EVOS Legends pun masih respect dengan damage yang dimiliki oleh Aura Fire di area early-nya. Kalau dari segi emblem kita melihat memang penetration masih dipegang oleh kedua mid laner. Namun Hijume akan lebih berfokus gimana caranya mendapatkan item lebih cepat dengan adanya Mystery Shop. Sementara Cloud tentunya akan lebih ke arah Avaris di sini untuk movement speed dan juga HP tambahan. Sementara dari Kabuki ini lebih berprioritas gimana caranya dia bisa memberikan dealing damage attack, physical attack yang lebih banyak lagi tentunya untuk seorang Kabuki. Oke, kalau misalnya lihat di arah top lane masih coba untuk di take down begitu saja. All in terhadap seorang Psycho tapi nampaknya bakal di cancel. Satu hilang, Tas. Belum punya damage untuk bisa menumbangkan Facehugger. Dapat soft blade, berhasil digocek begitu saja. 4 pedang, membalikan kembali keadaannya 1 tukar 1. Adil kali ini permainan dari kedua belah tim. Tapi pasukan Aura Fire, mereka fokus mencoba mendapatkan turret pertama di arah tengah. Iya, dan yang sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah mungkin ketika satu pemain sudah diculik sama Aura Fire, mereka harus udah mulai bisa bermain lebih disiplin, harus mulai bermain lebih nggak terlalu overextend seperti tadi di area atasnya karena posisinya itu Fluffy sama Facehugger masih bisa mundur. Dan ingat, yang mereka lawan ini adalah Link di tangan seorang Tas. Jadi tentunya agresif movement yang akan dibawakan oleh Tas ini pasti akan kita lihat di setidaknya 15 menit pertama. Selama dia masih punya purple buff. Tapi kalau kita melihat item in-game by Dunia Games, yang dimana memang dari Kabuki sekarang lagi memegang dari segi networknya. Tapi itemnya itu nggak terlalu berbeda jauh karena dari Branch ini masih bisa untuk dapetin space ke arah satu item yaitu Demon Hunter Sword untuk menumbangkan Fun yang pastinya menjadi garda depan dari Aura Fire. Kalau dia bisa rontokin depannya, ini tentunya dia bisa pakai Beetle Mirror Image untuk ke area backline di mana dia bisa ngincer ke arah target yang lebih squishy seperti Facehugger atau mungkin Kabuki. Tapi yang aku takutkan adalah ini power dari EVOS Legends, mereka kan depending on purple buff. Dan itu yang cukup bisa mulai diperhatikan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Lihat, kalau dia gagal invasi seperti ini, berarti tandanya dia kekurangan apa? Kekurangan dari segi sword skill. Mereka tidak ada Tempest of Blade, 1. Tas, Link, nggak ada Tempest of Blade untuk invasi ke arah backline berat. Jadi berarti mereka udah mulai menyusun permainan agak sedikit split push di early ya. Iya. Dan coba untuk dorong laning-nya kayaknya nih Momo-chan ya. Dan ini pintar sih dari Tas karena dia tahu dia nggak bisa dapetin objektif turtle-nya. Jadi mau nggak mau dia harus push dari segi objektif turret. Jadi ketika turret di bawah pecah, ini Branch-nya udah on the way sebenarnya di area atas. Jadi itu udah di planning sama EVOS Legends. Tasnya gak perlu membuang waktu yang cukup banyak untuk Branch rotasi ke atas. Oke, informasi telah diberikan. Facehugger mencoba untuk menggocek permainan dari tim EVOS Legends. Di garis tepat, Hai mencoba mendapatkan Psychos. Tapi nampaknya itu keputusan yang cukup sulit. Fluffy mengejar ke arah Dreams. Di-all begitu saja Dreams-nya. Hijume sedikit miss dari menggunakan reward manipulation-nya yang membuat tidak terlalu maksimal. Langsung ada heavy spin membuat seorang Fluffy di sana nggak bisa diselamatkan. Padahal Aura Fire yang membuka tim fight kali ini, tapi mereka yang harus kehilangan 1 point kill dari tim EVOS Legends. Menangkap Fluffy di tengah, tidak bisa di following up, dan mungkin Hai harus berpikir 2 kali sebelum dia mengangkat Psychots. Kenapa dia tidak mengangkat Hijume atau Dreams kalian? Kalau bisa kita bilang Dreams memang tank, emang roamer, tapi kan dia nggak punya gold, nggak bisa beli item. Berbanding terbanding dengan Psychots. Biasanya nomor-nomor akan paling miskin ya. Yes. Dan dari posisi goldnya dan gold difference by UBS Gold yang dimana Branch dengan 1 assist kali ini memang sempat untuk mempok ke arah Fluffy yang tadi aku udah bilang Aura Fire ini gak boleh sampai terlalu overextend. Kayak posisi dia Fluffy udah ngebuka 1 buah Black Dragon Form. Ngincer sebenarnya ke arah Dreams. Tadi dia udah turun pakai Furious Dive. Tapi masalahnya Dreamsnya ini masih cukup tanky. Dia masih cukup tanky dan ngebuat tentunya gak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah tentunya dari seorang Dreams. Dan itu dimaksimalkan karena posisi dari Fluffy udah terlalu jauh dari pemain-pemain Aura Fire. Branch-nya tinggal masuk dengan Battle Mirror Image dan juga Blazing Duet. Alright, di sisi sebaliknya dari Aura Fire, kali ini mereka masih mengungguli dengan gold, 1.500 gold. Pasif gameplay coba dimainkan di permainan kali ini. Tapi di arah top lane, dengan adanya pergerakan Tas menuju ke arah top lane, informasi telah diberikan namanya Blast plus Real World Manipulation. Berhasil mendapatkan 1, tapi ternyata ada terperangkap di belakang sana.
Saikot juga ditumbangkan bersama dengan seorang Drift. Insan Pico mencoba ditolong oleh seorang Brans, tapi damage-nya masih belum cukup. Sedangkan Fan di belakang sana bakal coba ditumbangin oleh seorang Tas Dede. Gagal men-take down Aura. 1 ditukar 2. Ini masih diuntungkan oleh tim Aura Fire, Momo-chan. Ya, dan bahkan Tas pun masih sempat untuk menakuti pemain-pemain Aura Fire dengan ngebuka satu buah Tempest of Blade. Dan untungnya 3 pemain dari Aura Fire ini masih sempat untuk mundur ke area turret di area midnya. Untuk item in-game-nya di menit ke-9 kali ini hampir menyentuh menit ke-10. Brans di sini dengan 6.800 yang kita tahu mungkin terpantau cukup jauh dibandingkan dengan Kabuki. Tapi dia udah punya Golden Staff, attack speed-nya akan semakin bertambah dari Brans sendiri. Dan bahkan dari Kabuki sendiri dia lebih respect dengan adanya satu buah Wind of Nature. Dan juga satu buah Steel Plate untuk menahan damage yang begitu perih dari EVOS Legends. Karena ini physical damage-nya terlalu banyak. Ada dari Tas, ada dari Brans, dan bahkan Psychots pun bisa aja loncat ke arah Kabuki. Dan itu di respect dengan satu buah Steel Plate yang setidaknya akan memberikan physical defense ke arah Kabuki. Kabuki memang masih bisa ditumbangkan. Tapi tidak akan semudah ketika dia punya satu buah Steel Plate yang nanti akan bisa di-upgrade untuk item berikutnya. Oke, Council Gaming telah dikeluarkan. Hai, langsung fokus ke arah seorang Dreams. Bakal coba dipasang ke arah belakang. Ditumbangin begitu saja. Tas tidak mau masuk lebih dalam lagi. Brans terdeteksi. Mencoba mengejar seorang Brans. Langsung ada Mission Impossible. Tapi lihat, oleh karena Kabuki. Wind of Nature save the day. Tas berhasil menggojek, tapi ternyata itu tidak terlalu lama. 1 point kill cukup membuat kerugian yang memiliki EVOS Legends setidaknya teredam. Hanya Fan yang ditumbangin. Kabuki again and again. Momo-chan udah bilang Wind of Nature respect, dan bahkan dia Demon Hunter Sword dibuat setelah item itu. Ini respect yang langsung dilakukan sama Kabuki, mengingat dia masih leading dari segi net worth-nya by UBS Gold, yang dimana ini membuka potensi dari pemain-pemain EVOS Legends yang mau coba untuk loncat ke arah Kabuki. Tentunya tidak mudah untuk langsung menumbangkan Kabuki karena Wind of Nature di tangan. Satu buah Steel Plate juga, dan membuat kali ini Lordnya yang sudah dipegang oleh Aura Fire mulai berjalan ke area mid lane. Yes, ketegangan yang terjadi di arah lane of down ternyata kita redam sedikit dengan adanya sedikit technical issue. Ya, tenang technical ya teman-teman issue ya. yang kita nggak tahu. Tapi Sabar. bentar, penonton! Kurang kompak, penonton! Sabar ya. Sabar ya. Nah gitu dong. Gitu dong, yang kompak ya. Yang kompak. Yang kompak. Sabar, kita juga nggak tahu ini technical issue-nya dari mana. Kan kita seru-seruan bareng, pause-nya juga bareng-bareng. Iya, kita seru bareng ya kan, pause-nya bareng-bareng tuh. Nunggunya juga bareng. Dada-dada ke kamera dulu tuh, Ma. Kita masuk TV, Ma. Tuh kameranya tuh. Hai. Halo. Tapi mau nanya sekali lagi ya. Kayaknya bentar lagi bakal bisa masuk ke technical issue, tapi nanti sabar-sabar belum. Pokoknya cara ngelihatnya, kalau technical issue itu udah mau selesai, mereka udah main handphonenya. Dan ini Mereka total udah 6 kill di menit yang ke-11. Dan sebenarnya point kill-nya sama. Ya. Dan sebenarnya yang aku suka dari Kabuki di sini adalah dia lebih respect dengan physical damage yang dimiliki oleh EVOS Legends yang udah kita lihat dari item di menit ke-10 kali ini. Yes. Dan bahkan terlihat Psychots yang dari Yuzong ya, dari Aura. Ini Fluffy dia gak ragu-ragu untuk ngebuka Black Dragon Form. Penonton! Balik ke in-game ya. Gak kencang, balik ke in-game ya. Oke, Bu Produser, apakah kita sudah siap menuju ke arah in-game? Langsung go to the land of town. Ini dia. Tepuk tangan dulu dong. Pertarungan yang masih berlanjut di menit yang ke-11, hampir menyentuh menit ke-12 kali ini. Tapi, Facehager. Facehager almost ter-takedown. Ternyata di arah backline Psychots berhasil memotong begitu saja. Tidak terlalu fokus ke arah lot yang mereka miliki, setidaknya agresi dan agresivitas yang mereka dorong di 3 lane berbeda berhasil mereka manfaatkan. Tapi satu hal. Apa tuh? Tadi Brans tetap bisa mencolong lane bawahnya loh harusnya ya kan? Karena mungkin baru lot pertama ya. Jadi masih bisa di take down hanya dari beberapa pemain EVOS Legends. Karena posisi Tas di sini memang bersama dengan Brans ini 2 pemain yang cukup kaya dari UBS-nya. Oke, informasi telah diberikan. Hai, tidak ada Council Gaming. Mereka coba mundur, bentar. Mereka membalas dengan Council Gaming. Siapa yang kita lihat di belakang sana yang akan dikejar? Karena lihat, permainan dari Aura Fire ini mencari satu titik yang bisa kita bilang. Mereka kalah laning di arah top lane. Oke, berarti kalau misalnya aku boleh simpulkan tadi, kalau mereka menang team fight, mereka kan dorong top lane. Mereka akan dapat turret di arah top lane. Dan setidaknya at least, kalaupun gak ada yang tumbang, Kabuki kehilangan
satu buah flicker Win of Nature. Team fight di arah Lord akan bisa dimenangkan atau mungkin diunggulkan EVOS Legends. Dan bahkan kali ini dari Kabuki udah punya Demon Hunter Sword juga. Dan kita kalau kita ngeliat ya, Psychots ini bisa banget dirontokkan oleh damage yang dimiliki oleh Kabuki. Karena dari segi network tentunya cukup jauh. Plus dari Psychots ini cuma punya satu buah Dominance Ice. Tentunya untuk lebih menetralisir Regen SP yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Satu buah Fury Hammer untuk penetration tentunya di tangan Psychots. Sementara kalau kita ngeliat sebenarnya EVOS Legends, mereka lebih memaksimalkan di mana physical damage-nya ini bakal lebih dimaksimalkan sih. Karena posisinya gak ada ya beberapa pemain yang mungkin bisa dibilang memiliki item defensif cukup banyak. Hanya Dream saja mungkin. Oke, Console Gaming High tidak pernah takut tapi flicker didapatkan. Ada sebuah suppress damage. Brans Win of Nature tapi lihat hilang begitu saja. Terkena perangkap dari Aura Fire. King Brans hilang ketika mereka harus bertempur di arah Lord Objective Gaming. Ya, dan Lord kali ini by Samsung Galaxy S23 sudah mulai muncul di menit kita yang ke-13. Aura Fire mereka memang sempat untuk menumbangkan Brans, tapi dalam waktu 15 detik Brans masih punya chance. Dan ini gimana caranya EVOS Legends untuk tarik ulur selama waktu 15 detik. Tunggu sampai Bransnya bisa join team fight. Oke, dengan adanya tas yang tadi terdeteksi, para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus menunggu 3 detik sampai Brans sampai ke arah pitlot. Psychots terdeteksi posisinya, bakal coba diadu oleh seorang Fluffy, dipukul mundur dengan Dragon Tail yang mereka miliki. Aura Fire, mereka masih konsisten mencoba untuk mendapatkan Lord kali ini. Gila. Padahal bisa dibilang Lord kali ini akan coba dipaksa Fluffy karena udah take off. Sang naga akan keadaan hantaman benda tumpul. Akhirnya tas mundur ke arah belakang dan merelakan Lord kali ini di tangan oleh tim Aura Fire. Itu zoning yang bagus sih dari Fluffy menurut aku. Karena dia nggak nunggu timing yang benar-benar mepet banget. Karena posisinya tas ini masih bisa untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Dan Lord yang kedua by Samsung Galaxy S23 masih bisa diamankan oleh Aura Fire dengan keunggulan network 3,7. Dan sementara Kabuki udah punya Immortal. Dan Kabuki respect banget ya Momocan ya. Iya, dia respect banget karena dia tahu ujung tombaknya Aura Fire ini di dia. Dan dia tahu dengan ngebawa adanya Psychots dan juga Dreams yang bakal jadi garda depan dari EVOS Legends. Mau nggak mau karena Kabuki nggak punya range yang cukup banyak, dia harus hantam dulu di depannya. Oke, Lordnya kali ini udah punya charge menuju ke arah base turret. Penasek pun dikeluarkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Tapi meskipun begitu, lihat pergerakan dari seorang Tas. Mereka berhasil memotong minion yang sudah mereka miliki. Langsung ada Demon Judgment oleh seorang Dreams. Tertekna begitu saja. Fast mencoba untuk memukul mundur seorang Brans. Tapi Psychos masih mau lebih. Kabuki mencoba untuk bertahan hidup, immortality-nya pecah. Fan masih bertahan tapi ternyata Fluffy gak bisa menyelamatkan posisi dari Kabuki. Sedangkan di outplay dengan permainan dari tim EVOS Legends. KT satu persatu mereka tumbangkan. Satu persatu mereka mainkan. Dan ternyata Dreams membawa hasil yang luar biasa mahal. 2 hilang dari tim Aura Fire. Iya, ketika dari Tas tiba-tiba datang dari area midnya, dia potong dari area belakang tanpa di-expect oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dari Brans juga melakukan hal yang sama. Dia coba untuk pisahin team fight-nya. Dia benar-benar bikin bingung pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan mereka berhasil untuk menembakkan 3 pemain dari Aura. Dengan adanya keunggulan Lord yang dia dapatkan 600 itu kecil banget sih harusnya di Lord yang ke-12. Harusnya bisa nyampe 1000 sampai 2000 gold sih harusnya yang mereka dapatkan. Tapi cuma dapetin 600, ini tandanya Lord yang di menit ke-12 itu nggak maksimal dimanfaatkan Aura. Bahkan di arah bottom lane mereka nggak dapetin inner turret EVOS Legends. Malah mereka yang harus di take down 2 orang. Iya, dan bahkan Facehugger kali ini juga udah, nggak cuma Facehugger sih menurut aku, Aura Fire mereka harus udah mulai peka dengan lagi-lagi ya mobilitas yang dibawakan oleh Tas di sini. Karena meskipun Tasnya nggak kelihatan di map, tapi dia ini masih bisa untuk memanage energi yang dia punya sebagai link. Dan posisinya pemain-pemain dari Aura Fire justru bisa di backstep sama seorang Tas. Apalagi dia punya Berserker Fury, dia udah punya Windtalker dari segi attack speed dan bukan dari critical-nya, ini udah sakit banget dari seorang Tas. Sakit amat. Ingat, yang dia bawa ini Link, bukan Lancelot. Iya. Ini jadi di late game juga punya power dia. Betul. Di late game punya power, betul. Tapi lihat perbedaan naturalnya sekarang udah jomplang, udah mulai perlahan mulai bergeser ke arah pemain dari EVOS Legends. Dan ini kalau sampai Brans yang dapetin lebih banyak dari segi network dan point kill-nya, tentunya Kabuki akan semakin terkejar. Dan segala usaha yang aku bisa dibilang dari Kabuki di awal, dia udah mulai respect dengan dia pasif, bukan pasif,
physical damage dari EVOS Legend dengan ngebuat Steel Leg Plate, dengan membuat Wind of Nature dan bahkan Immortal, itu bakal jadi sia-sia. Alright, Kabuki nge-freeze buff yang dia miliki sendiri. Berarti tandanya dia nggak mau kalau Tas itu coba untuk kalau misalnya kalah, dapetin purple buff dari tim Aura Fire. Karena dia mau kalau kalah tim fight, purple buff EVOS Legends diambil sama Aura. Aura nge-freeze buffnya dan seorang Tas gak punya purple buff. Pinter ya. Ya itu yang mungkin dilakukan Kabuki. Karena tadi terlihat sekali dia melepaskan yang kecilnya. Melihat Kabuki yang udah memiliki flicker, mungkin mereka berani untuk melakukan teamfight. Cuma satu hal lagi Momochan yang harus mereka pikirkan dari EVOS Legends punya Brans. Kalau defense judgment-nya bukan ke arah Brans, Tas atau Hijume, ini kayaknya nggak terlalu worth it. Kenapa? Sulit banget. Kita udah lihat Psychots diambil, kita udah lihat Dreams diambil. Dua orang itu diambil, ternyata teamfight tetap dimenangkan EVOS Legends. Malah itu bisa dapetin lebih malah. Space yang besar banget buat Tas bisa loncat kemana-mana. Yes, betul sekali. Defense judgment, Dreams dari bilang utama, tetap ke arah belakang, lihat Tas. Hijume, Brans, Blessing duetnya kurang efektif. Tapi bahkan Fluffy mendistract semua permainan dari tim EVOS Legends. Di depan sana, Fluffy versus everybody. Fluffy dibalikan. Dream, double stun. Berhasil mendapatkan Hai dan juga Kabuki. Immortality pecah. Gak ada yang bisa masuk ke dalam lagi. Tapi saatnya satu untuk bersinar. Tas. Saatnya Tas untuk bersinar di arah backline yang mereka akhirnya sadar harus mundur. Dan tidak bisa memasangkan tim fight yang selanjutnya. Wow, lagi-lagi. Sudah kuperkirakan dia mau coba all in ke siapapun. Kalau mungkin bukan 3 prioritas target itu akan rugi banget. Lihat gak sih, pas satu buah Divine Judgment nempel ke arah Dreams ditarik, Tasnya udah langsung loncat. Karena dia tahu udah gak punya stopper lagi, udah gak bisa ada yang ngikat ke arah Tas, gak ada yang bisa ngikat ke arah Brans. Jadi targetingnya ini dari Aura Fire mungkin bukan bisa dibilang salah atau nggak salah sih. Menurut aku, Dreams ini bukan target yang efektif untuk team fight. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang salah ya salah. Karena walaupun dia punya sisi cukup banyak, kita anggap Dreams-nya itu tumbang dengan sisi yang tidak bisa dimiliki lagi oleh EVOS Legends untuk team fight. Tapi backline-nya mereka rontok. Gila Brans-nya free hit, nggak ada defense judgment. Defense judgment kalau bisa tahan sampai Brans-nya blazing duet. Mungkin itu bisa menjadi jawaban, kita nggak ada yang tahu. Van di garis depan, bakal coba untuk menggunakan satu bar retribution untuk menyelesaikan satu gerobak terakhir yang nampaknya masih belum cukup. Aura, sang naga kali ini berada di dalam kandang. Sang naga kali ini tidak bisa keluar sama sekali. Sang macan berada di depan kandang mereka mencoba untuk menerkam sang naga. Dan bahkan sekarang networknya udah dipegang sama EVOS Legends sebanyak 5.000 loh. Oke, best turret menjadi pilihan utama. Feather Attack di bala, tapi lihat dari belakang Psychos. Winston Tranchan, safety, tidak bisa terlalu lama. Hilang Vesager, no high ground defensive. Ini bencana! Membalikan kembali kanan yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Akhirnya sang macan malah lebih untung dengan adanya 2 turret yang pecah. Untungnya Dreams-nya gagal untuk melakukan satu buah initiate yang dia butuhkan. Tapi lihat deh, sekarang EVOS Legends mereka tinggal nunggu aja pemain-pemain dari Aura Fire untuk ngebuka resource skill-nya terlebih dahulu. Feather Ice Lake dibuka sama Vesager untuk menzoning pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi posisinya Lord-nya itu tadi udah nabrak duluan ke turret base. Jadi Psychots tinggal masuk ke area backline, loncat dengan Braver Fighter dan Facehugger. Meskipun sempat ada Winter Tranchan, tapi ingat ini adalah Tas. Yang dimana punya Tempest of Blade tentunya bisa untuk menahan satu pemain atau setidaknya menculik pemain-pemain penting seperti Facehugger dan juga Kabuki. Dan dari lot yang barusan diamankan oleh EVOS Legends, mereka dapetin 4.600 dan bahkan sekarang udah menyentuh angka 5.000. Jauh gak? Jauh banget, jauh banget. Tadi 600 perak kan? Tadi tuh sebelumnya 1000-an, terus jadi 600. Enggak 600 perak dulu. Iya. Ah ini, kalau didapat segini baru cuan. Tadi kalau Lord 12 menurut aku 2.000 lah, oke 2.000 udah cukup sih. Gila ya, sekarang dengan ngebawa Cloud, tugasnya tim itu adalah hanya untuk ngedrag game itu sampai ke arah late game, bikin Cloud-nya kaya. Dan bahkan sekarang dia udah tinggal enak banget untuk masuk ke area team fight yang akan dibuka lagi sama Aura Fire. Kalau Aura sampai ngebuka duluan, mereka harus siap untuk nge-counter setup yang dibalikin sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Karena lagi-lagi kejadiannya kayak gitu. Hai memang narik dengan Divine Judgment, Facehugger ngebuka dengan satu Feather Ice Strike, tapi ketika ditabrak balik sama EVOS Legends, Aura Fire-nya nggak siap. Nggak siap, karena nggak punya power dia di situ. Ketika Divine Judgment yang sudah terlepas dan tidak untuk seorang Brans, itu akan menjadi satu buah Lihat.
Defense Judgment yang akan merugi. Lihat betapa kuatnya Brans di arah late game. Itu basic attack yang dilakukan membuat Fluffy udah kehilangan 2 bar. Bayangin kalau Brans free hit, Defense Judgment gak ada heavy spin. Dan dia tidak dipegang. Siapa yang memegang Brans sekarang? Gak ada, kecuali Kajanya. Kalau Kajanya ngelepasin Defense Judgment-nya lagi dan lagi untuk hero yang lain, ya mungkin Aura Fire harus mengalami kekalahan untuk kesekian kalinya di game kali ini. Tapi kalau misalnya high ya, let's say dia flicker, Divine Judgment narik ke arah Brans. Enggak begitu menurut aku gameplaynya. Dia ngilang, dia jangan ada di map, dia tahan sampai Bransnya yang masuk. Kalau dia yang ngejar ke Brans, terlalu banyak temboknya. Brans yang masuk, Blazing Duet keluar, tangkep. Sebenarnya menurut aku kalau hilang nggak hilang pun ya Ji, kalau dia nangkep Brans pun, ini bukan satu permasalahan cuma Bransnya doang yang tumbang. Tapi gimana tasnya yang bisa memfollow up? Oke, no defense judgment. Dreams berhasil tercancel. Nomenan Blast-nya Psychos masih bisa bertahan hidup. Tapi lihat Tasday di arah belakang. Kabuki, Blazing Duet dikeluarkan. Hai ditumbangkan. Para pemain dari tim Aura Fire. Mereka harus team fight sedangkan di sisi berikutnya. Psychos memberikan buying time. Brans berada di arah mid lane. Hijume tidak memperbolehkan para pemain dari tim Aura Fire pulang. Dreams menjadi korban selanjutnya. Gajahnya hilang. Masih ada fun tapi mereka nggak peduli. Mereka sudah dapat cuan. Mereka berhasil mendapatkan best turret dari tim Aura Fire. Iya dan itu split push. Dapat defense judgment yang lain. Udah gak bisa. Emang nggak bisa, Gak itu bisa. harus ngincernya ke arah Brans atau enggak ke arah Tas yang mungkin disurprise sama pemain-pemain dari Aura Fire. Memang susah, bener gak? Susah, Tapi ya susah, itu susah. professional player memang susah. That's why publik gak bisa jadi professional player, gak semua publik gitu loh. Iya. Karena itu sesusah itu bermain di MPL Indonesia. Kita mah gampang ya kayak, oh yaudah lu tinggal flicker Kita mau Divine ngomong Judgment. gampang tapi ya memang kenyataannya sesulit itu. Iya, karena Terlalu ini- banyak tembok untuk bisa dapetin tim Brans kalau dari depan. Ya udah, Bahkan reverse kayak- psikologinya. Betul, dengan adanya lagi-lagi ini Eve yang dipegang sama Hijume, dia ngebuka mapnya aja itu cuma pakai Void Crystal. Brans tinggal naruh satu buah battle mirror image kalau mau coba untuk ngecek boost itu juga bisa dilakukan sama Brans. Dan bahkan Psychots yang kita tahu dia juga bisa mengecek boost dia manapun sebenarnya. Jadi dari Aura Fire ini justru udah kelihatan sama pemain dari EVOS Legends. Dan bahkan mereka mungkin yang lebih peka dengan keberadaan pemain-pemain dari Aura Fire yang bisa aja ngeculik ke arah satu pemain karena mereka punya Divine Judgment. Ingat Momochan, 3 target utama. Yang pertama Brans, yang kedua Hijume, yang ketiga Link. Iya udah tiga itu aja. Itu dulu. Top 3 most wanted untuk Aura Masalahnya Fire. depannya ini susah Ji, depannya ini susah. Itu benar-benar macan hilang yang harus ditangkap oleh seorang Hai. Itu 3 macan yang penting banget. Ya. Oh mereka mau team fight. Oke mereka mau team fight Fluffy di depan sana. No Black Dragon Transform. Gak jadi. Enggak mereka nggak jadi tapi karena mereka ingin mendistraction untuk EVOS Legends ada yang pulang melakukan satu buah defense terhadap top lane mereka. Ternyata tidak ada yang berhasil mendorong dari kubu Aura Fire. Dan Judgment menuju ke arah seorang Dreams. Oli telah didapatkan. Tas menuju ke arah belakang. Tapi lihat hanya resetisasi saja yang terjadi. Cuma reset kali ini Lordnya tidak reset. Power berada di tangan Aura Fire. No Tempest of Blade. Apakah Brans akan coba masuk ke arah dalam dan Blazing Duet? King Brans berhasil men-take down Fluffy. Van di sana Sakaratul Maut. Fluffy dibalikan kembali keadaannya. Psychos berhasil ditumbangkan. Kali ini no Fluffy, no party. Dan Tas masih menyimpan satu buah Retribution. Looking for double kill. EVOS Legends membalikan posisi yang mereka miliki. EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan Lord plus 2 poin kill Momochan. Oh my god, kali ini Aura Fire mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Di area Lord yang udah mulai berjalan di area midnya. Dan untuk item Indian by Dunia Games yang sekarang udah mulai dikejar oleh pemain-pemain dari EVOS Legends dengan keunggulan 7,2k gold. Satu buah immortality di tangan Dreams dan juga ada di tangan seorang Hijume bersama dengan Tas. Alright, mereka menuju ke arah base yang dimiliki dari tim Aura Fire. Van berada di garis depan, Konsil. Van bakal coba dihilangkan begitu saja dari World Manipulation. Kamu kita berangkat, fokus ke arah base-nya. Dan sang macan berhasil mencabik-cabik sang naga. Menenggelamkan dalam